David dan Emil, dua di antara personil grup band Naif, tidak bisa lagi tertawa riang seperti saat mereka menyanyikan lagu-lagu Naif yang kocak dan menggoda. Di hadapan polisi di kantor Polsek Menteng Rabu siang lalu, personel Naif ini mengutarakan kesedihannya akibat musibah yang menimpa mereka hari Minggu yang lalu. Perangkat komputer di kantor manajemen Naif di kawasan Menteng, raib digondol pencuri saat seluruh anggota berada di Semarang. Yang membuat mereka menyanyi pilu, di dalam CPU yang hilang itu terdapat demo lagu-lagu Naif. Kalau dihitung-hitung, 5 tahun sudah tayangan Ketoprak Humor berhasil mengocok perut para pecinta kesenian daerah. Selama itu pula Ketoprak Humor yang pernah dipimpin pelawak timbul itu meraih berbagai penghargaan dan kejayaan. Sayangnya, perjalanan kesenian daerah yang berhasil menetaskan seniman-seniman daerah di ladang hiburan televisi itu tidak berjalan semulus jalan aspal. Berbagai persoalan internal sempat memecah belah kekompakan para personilnya. Sebut saja nama Topan dan Lesus yang memilih hengkang dari acara yang berandil besar melambungkan namanya itu. Disusul dengan Tesi, Misya Arsita, dan beberapa nama lain yang sempat mencoreng kekompakan Ketoprak Humor. Konflik internal itulah yang kabarnya membuat tayangan Ketoprak Humor terpaksa dihentikan. Sampai saat ini belum ada itu. Masih jalan terus. Kenapa demikian? Mungkin Ketoprak Humor ini merupakan trademark kesenian tradisional dari RCTI. Meski begitu, Nurbuat mengakui kalau RCTI pernah mengirimkan surat teguran kepada Yayasan Samiaji. Selain menganjurkan agar kualitas Ketoprak Humor ditingkatkan, RCTI juga meminta beberapa nama yang tidak berkembang dihentikan dari Ketoprak Humor. Karena kurun waktu 5 tahun, tidak tertutup kemungkinan mengalami kejenuhan. Ini secara jujur saya katakan. Sehingga akhir-akhir ini RCTI pun minta supaya ditayangkan 1 jam. Nah kalau 1 jam orang sedemikian banyak, dilibatkan semua, akhirnya berjubel, kameramen nggak sanggup. Untuk kelangsungan Ketoprak Humor yang berarti kelangsungan hidup sejumlah seniman daerah yang bergabung di dalamnya, ia bersama tim kreatif akan sekuat tenaga meningkatkan kualitas Ketoprak Humor. Itu nanti kewajiban dari tim kreatif sutradara. Bekerja sama bagaimana pergelaran Ketoprak Humor selanjutnya agar ratingnya naik umpamanya, agar tetap eksis. Kira-kira demikian. Ya mudah-mudahan diperpanjang ya soal ya kan. Harapan dari Samiaji tentunya masih tetap itu aja. Mudah-mudahan diperpanjang, kita selalu menjalin kerjasama yang baik, win-win solution tentunya begitu kan. Ibu mana yang tidak sedih melihat anak kesayangannya berkali-kali didera persoalan? Baru saja lepas dari persoalan kesehatan yang hampir merenggut nyawa anaknya, Mami Marina, ibunda model video klip Avistavia, kembali dirundung kesedihan saat menyaksikan sang anak mendekam di Polres Jakarta Selatan karena diduga menggunakan barang haram berupa ganja. Kesimpang siuran berita yang beredar semakin meresahkan Mami Marina. Apalagi ia merasa Avi tidak bersalah. Bersama pengacaranya, ia pun mengundang sejumlah wartawan untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Bukan penangkapan sebenarnya, hanya untuk diminta keterangan sama ahli. Nah, memang mereka datang waktu itu dengan baik, dengan sopan. Mereka minta izin pada saya untuk bawa ahli. Kalau Mami mau ikut silahkan, gitu. Tapi tidak ada barang bukti. Saya yakin dan saya percaya bahwa anak saya tidak pakai. Kalau anak saya salah, ya saya bilang salah. Tapi saya tahu bahwa dia juga tidak pakai. Gitu. Apalagi dia baru baik sakit. Gitu. Jadi ya, gimana ya, saya sebagai seorang ibu memang rasa terpukul sekali. Menurutnya, Avi memang memberikan sejumlah uang kepada temannya, tapi bukan untuk membeli ganja. Waktu di sana saya tanya, kenapa kok Avi sampai ditahan? Dia bilang, ya Avi, karena Avi yang nyuruh beli. Gitu, saya bilang nggak mungkin. Gitu, ya karena uang itulah, gitu. Yang ada kemungkinan difitnah oleh teman-temannya sendiri, karena 2 udah keluar. Kan berempat, 2 sudah keluar, tinggal 2 yang di dalam hati sama yang ada barang bukti. Dia yang bawa barang bukti. Berikut keterangan Nazarudin Lubis SH, pengacara Avi, mengenai status kliennya dalam persoalan ini. Demi penyidikan ya,
polisi menguatkan berdasarkan dari keterangan si Januar itu. Yang anak 3 yang Karena memperlihatkan. mungkin dijerat dengan pasal 56 yang turut serta mengetahui adanya suatu yang menurut versi polisi, tapi menurut secara faktanya mau dijerat dengan 55 atau pasal 78 pun sangat kabur ya. Belum 1 tahun menjalin asmara, penyanyi Nugi Nugraha dikabarkan akan segera melanjutkan kisah asmaranya dengan Sita Agustinus ke jenjang pernikahan. Kabar yang beredar, pernikahan itu akan digelar pada tanggal 25 Oktober nanti di Jakarta. Tanda-tanda akan melepas masa lajang memang belum terlihat jelas pada diri adik kandung Katon Bagaskara ini. Tapi yang pasti, ia pernah mengaku cukup serius menjalani kisah cintanya kali ini setelah berkali-kali gagal membina hubungan. Untuk kebenaran kabar itu, kami berkali-kali menghubungi Nugi dan Sita. Sayangnya keduanya belum dapat dikonfirmasi untuk menjelaskan kabar bahagia itu. Pemirsa, inilah sebuah kabar menarik yang kami persiapkan hanya untuk Anda. David dan Emil, 2 di antara personil grup band Naif, tidak bisa lagi tertawa riang seperti saat mereka menyanyikan lagu-lagu Naif yang kocak dan menggoda. Di hadapan polisi di kantor Polsek Menteng Rabu siang lalu, personel Naif ini mengutarakan kesedihannya akibat musibah yang menimpa mereka hari Minggu yang lalu. Perangkat komputer di kantor manajemen Naif di kawasan Menteng raib digondol pencuri saat seluruh anggota berada di Semarang. Yang membuat mereka menyanyi pilu, di dalam CPU yang hilang itu terdapat demo lagu-lagu Naif yang rencananya akan mereka luncurkan akhir tahun ini dalam album keempat Naif. Yang pertama tahu si Ari. Bercanda, ada yang bercanda. Ada yang bercanda nih, ada yang ngelawak nih gitu. Setelah itu nelponin satu-satu kan, nelponin semua. Terus mereka bilang nggak tahu, ya beneran hilang. Tadinya saya anak-anak sih ya hilang aja. Tapi pas nggak sadar ternyata di dalamnya itu yang bikin kita waduh, ternyata lagu-lagu kita hilang semua ya. Ya yang itu yang jadi bikin kesel karena di dalam isi komputernya itu. Yang membuat mereka kesal sekaligus terheran-heran, laptop yang terletak di samping barang yang hilang sama sekali tidak tersentuh. Padahal harganya jauh lebih mahal dari sekedar CPU. CPU sama laptopnya mahalan laptop kemana-mana, cuman nggak diambil itu laptop. Buat apaan sih nyolong begituan? Nggak jelas ya motifnya nih. Mendingan daripada nyuri CPU, mendingan nyuri TV kek. Iya, siapa kek gitu, jangan CPU. Hasil pemeriksaan polisi tidak terdapat kerusakan pada pintu dan jendela kantor tempat CPU itu diletakkan. Kecurigaan ada peran orang dalam kasus ini tidak dapat dielakkan lagi. Ada nggak tahu lah, sok taunya gue kali ada motif di belakangnya yang gue nggak tahu gitu. Sekedar ngambil, tapi nggak sekedar ngambil doang, mungkin ada niat tertentu lah. Kalau dinilai harganya, mungkin CPU seperti itu tidak terlalu berharga, tapi isi di dalamnya sangat berharga. Makanya selain melaporkan peristiwa itu ke polisi, mereka juga melakukan upaya lain untuk menemukan barang yang hilang, seperti mendatangi orang pintar. Udah sempat, cuman belum dijalanin. Dia belum kasih tahu ciri-cirinya, dia cuma kasih ini barang ditaruh di tempat hilang. Nanti kalau umpamanya orangnya datang ke situ terus jadi cala-colo gitu, kemungkinan itu orang. Cuman kan udah diberitain gini orangnya nggak mau ke situ ntar ngambil. Pemirsa, saya akan mengawali kabar-kabar di minggu kali ini dengan kisah perjalanan hidup dari Lucky Reza. Ini Rindu adalah judul lagu yang dinyanyikan bareng almarhum Farid Harja yang akhirnya melambungkan namanya. Keputusannya sangat tepat sekali terjun di dunia hiburan. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia masih tetap eksis walaupun banyak sekali penyanyi baru yang berdatangan. Hanya kepada Anda pemirsa setia kabar-kabar di minggu, Lucky Reza akan menceritakan suka dukanya hingga menjalani karirnya sampai sekarang. Nyanyi adalah kegemarannya sejak kecil. Kapan dan dimanapun bila ada kesempatan, ia tidak segan atau malu untuk unjuk kebolehan dalam hal tarik suara. Malah untuk kegemarannya yang satu ini, ia bisa dibilang sedikit nekat dan tidak kenal malu. Itulah Lucky Reza. Kalau SD itu nyanyi, kan ada ekstrakurikuler nyanyi, menggambar sama drama satu ya. Terus kalau saya disuruh nyanyi ke depan, sementara orang lain tuh takut untuk nyanyi, saya senang sekali dalam hati saya pengen nyanyi nih, saya pengen nyanyi. Segitu udah nyanyi,
semua orang pada diem, teman-teman saya diem. Ternyata saya pikir dalam hati saya, oh suara saya bagus kali ya. Pede aja sendiri, terus udah gitu, Pak boleh nggak Pak saya minta nyanyi 1 kali lagi. Bakat alam yang mengalir dari ayahnya membuat ia memiliki keyakinan kuat bahwa ia mampu menyanyi. Dengan modal keyakinan itulah, sejak remaja artis